Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang hadir di subuh yang mulia ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, juga pendengar radio yang turun menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman, tambah juga Masjid Raya TV dan Puja TV. Jadi alhamdulillah dakwah kita ini sudah disiarkan secara langsung oleh 2 TV lokal. Jadi alhamdulillah sekali. Tema yang ingin saya sampaikan hari ini adalah beberapa kota peradaban Islam yang penting kita ketahui, termasuk kota baru yang akan dibangun di Indonesia, kota Nusantara. Jadi kota yang paling utama di dalam Islam adalah Makkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat kiblat kita Masjidil Haram, Ka'bah, tempat turunnya wahyu, tempat Rasulullah mengucapkan hadis-hadis dalam bahasa yang sangat indah, juga tempat yang memang sudah dimuliakan oleh Allah dalam sumpahnya, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah ini yang aman. Jadi sangat mulia. Mekah juga disebut Ummul Qura, ibu kota negeri-negeri, Asimatul Bilad, jadi ibu kota negeri-negeri di dunia. Kenapa disebut Asimatul Bilad, ibu kota negeri-negeri? Karena Mekah itu berada di tengah-tengah dunia. Kalau diukur dunia timur, barat, selatan, utara, Mekah ada di tengah-tengah dunia. Dan di atas Ka'bah itu, ke langit sampai Sidratul Muntaha itu ada masjid, ya. Masjid apa? Baitul Ma'mur, tempat para malaikat bertawaf. Setiap hari malaikat bertawaf 70.000 orang. Tetapi ketika 70.000 orang itu masuk, ya, tidak pernah keluar lagi, masuk lagi 70.000. Jadi tidak bisa terhitung jumlah malaikat. Jadi selalu bertawaf. Tawafnya ke kiri. Jadi semua makhluk di dunia ini bertawaf ke kiri. Para malaikat di Baitul Ma'mur bertawaf ke kiri. Planet-planet, bintang-bintang, dan semuanya benda-benda lagi itu bertawaf ke kiri. Juga manusia di dunia ini bertawaf ke kiri. Jadi berbeda dengan jarum jam. Kalau jarum jam itu berputar ke kanan, tapi tawafnya ke kiri. Waktu kita tawaf di Ka'bah, kita ke kiri 7 kali. Dan angka-angka 7 itu juga angka yang sangat luar biasa, ya. Hari 7 hari, surga 7, neraka 7, ya. Tapi ada aulia 7. Banyaklah angka-angka 7. Sab'a samawati wal ardh. Jadi langit 7 lapis,
Bumi juga 7 lapis. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah kota yang paling suci dalam Islam. Kota Mekah Al-Mukarramah didirikan oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar. Nah, kapan? Kalau kita hitung-hitung 7.000 tahun yang lalu. Karena jarak antara Rasulullah dengan Nabi Ibrahim itu 6.000 tahun. Sekarang sudah 2.000 tahun tambahannya. Ya. Sudah 8.000 tahun. Itu perkiraan manusia. Belum tentu. Mungkin lebih lama lagi. Misalnya dikatakan dunia ini sudah berusia 8 juta tahun. Itu juga susah kita percaya. Kenapa? Karena antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad itu 10 abad. Jadi berarti sudah cukup lama dunia ini ada. Nah, tapi ini urusan orang lain, ya. Urusan ahli geografi, ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, siapa pendiri kota Mekah itu? Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kemudian Allah mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika beliau berumur 40 tahun dan hijrah ke Madinah ketika berusia 53 tahun. Jadi kota terpenting kedua adalah Madinah dalam Islam. Kota suci Mekah dan Madinah yang sekarang masuk dalam kerajaan Arab Saudi, ya. Ada kota suci satu lagi, Baitul Maqdis. Nah, ini kita orang-orang yang Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah itu ada 4 mazhab besar. Nah, kalau akidah kita Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Nah, jadi mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan Hambali. Kita percaya 3 tanah suci, ya. Jadi Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis atau Yerusalem. Orang Syiah beda dengan kita. Orang Khawarij beda dengan kita. Apalagi orang-orang yang tidak jelas, ya. Orang-orang Islam yang tidak jelas, mereka mengakui masih Islam, tetapi punya nabi yang lain. Selain Nabi Muhammad, mereka punya nabinya. Seperti orang-orang Qadianiyah di India, nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Bagi kita menganggap mereka itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah dan kafir, walaupun naik haji juga. Bagaimana mereka naik haji? Semua sudah naik haji, menyulap diri, membuat di KTP-nya mazhab Hanafi ditulis. Lalu mendaftar kepada Republik Pakistan, Bangladesh, atau India, atau malah Indonesia. Kadang-kadang mereka naik haji lewat Indonesia. Jadi Islam, padahal kafir mereka itu. Kenapa kafir? Karena mereka percaya Nabi Muhammad bukan nabi terakhir. Yang nabi terakhir adalah pegawai Inggris. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu pegawai negeri Inggris. Nabi yang naik pesawat, pergi ke London naik pesawat. Jadi nabi palsu itu. Nah, itulah orang-orang
Qadianiyah itu ya, atau pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Orang-orang Syiah menganggap kota Qum di Iran itu lebih suci dari Mekah. Nya putu kawaci. Masa kota Qum di Mekah lebih suci dari Mekah. Kota Qum di Iran lebih suci dari Mekah. Itu akidahnya keliru. Jadi yang benar seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Kota suci kita 3, Mekah, Madinah, dan Al-Quds. Nah, Al-Quds itu istilah kita, kota suci Yerusalem. Jadi orang Yahudi tidak mau menyebut Al-Quds. Mereka menamakan Yerusalem. Yerusalem itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab juga, Darussalam. Cuma orang kafir tidak menyebut Darussalam, menyebut Yerusalem. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, siapa pendiri kota Madinah? Kota Madinah ini sebelum hijrah Rasulullah namanya Yasrib. Apa arti Yasrib? Arti Yasrib kehancuran. Kehancuran. Nah, kenapa dinamakan Yasrib? Ada 2 pendapat. Yang pertama, Yasrib itu keturunan Nabi Nuh, nama orang. Jadi setelah turun dari kapal Nabi Nuh itu, orang-orang menebar kemana-mana, ke Turki, ya, ke Mekah, ke Madinah, menebar manusia. Walaupun waktu itu masih sedikit yang naik perahu Nuh atau kapal Nuh itu hanya 80 orang. Jadi 40 laki-laki, 40 perempuan. Salah seorang di antara mereka namanya Yasrib. Dia tinggal di situ. Tempat tinggal dia itu dinamakan Yasrib. Tetapi Yasrib juga bermakna kehancuran. Itulah kenapa hancur. Ada rumah-rumah penduduk, ada apa-apa di situ hancur semua akibat banjir Nabi Nuh, banjir Nuh. Dinamakan Yasrib. Rasulullah tidak senang dengan nama ini. Lalu Rasulullah setelah hijrah menukar nama ini menjadi Madinah. Madinah artinya kota sebenarnya. Kota sipil, ya, kota rakyat, kota umat, itu arti Madinah. Kemudian ditambah dengan Madinatul Munawwarah, kota yang terpancar cahaya. Cahaya apa? Cahaya tauhid, cahaya Islam. Jadi inilah kota Madinah. Siapa pendirinya, gitu kan? Pendirinya Rasulullah, dianggap Rasulullah pendirinya. Tetapi kalau sejarah kota itu telah ada jauh sebelum ada Islam, ya. Menjadi ramai ketika Allah menghancurkan bendungan Ma'arib di Yaman. Di negeri Sabah, bendungan itu hancur, sangat banyak manusia yang mati. Yang hidup pindah dari Yaman menuju Madinah. Itu ceritanya baru ramai kota Yasrib itu atau Madinah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kota ketiga yang paling penting di dalam Islam adalah kota Damsyik atau Damaskus. Damsyik itu bahasa Arab, Damaskus bahasa orang-orang Yunani. Karena lama sekali kita dijajah, Syam itu dijajah oleh orang-orang Romawi Yunani. Mereka menyebut Damaskus. Ini kota penting sekarang ini. Kota Islam bermazhab Hanafi, Syafi'i juga ada, juga Syiah ada di situ.
Tapi itu kota paling penting. Tempat lahirnya ulama-ulama besar, luar biasa, ulama-ulama besar. Jadi antara lain Syekh Nawawi Syami atau yang kita sebut dengan Damaskus tadi, Ad-Dimashqi, bahasa Arabnya Ad-Dimashqi. Jadi Syekh Nawawi dari Damaskus artinya. Juga di situ berkarya Ibnu Taimiyah. Di situ juga lahirnya ulama-ulama sekarang yang sangat hebat-hebat, luar biasa memang. Walaupun rajanya atau presidennya siapa namanya, Asad itu ya, anak Asad itu Syiah, tetapi istrinya Sunni, istrinya mazhab Hanafi, dan dia pun tidak fanatik dengan mazhabnya. Cuma ayahnya dulu Hafidh Asad itu Syiah, dia juga Syiah. Hadirin wal hadirat, itu kota penting sekali. Damaskus itu kota sangat penting. Usianya Damaskus yang asli itu luar biasa, di zaman Nabi Nuh. Jadi sebelum banjir sudah ada kota Damaskus. Sangat tua ya. Nah, tapi baru menjadi kota modern ketika Umayyah bin Abi Sufyan mendirikan daulat Bani Umayyah ya, dengan ibu kotanya Damaskus itu. Nah, jadi daulat Bani Umayyah itu selama 800 tahun. 80 tahun itu ibu kotanya Damaskus. Dan sekarang ada sebuah masjid yang sangat besar, 2 kali besarnya Masjid Raya Baitur Rahmah. Masjid Negara Damaskus itu namanya Masjid Umayyah, Masjid Umayyah. Jadi itu khalifah pertama dalam daulat Bani Umayyah, Umayyah bin Abi Sufyan. Di dalam masjid inilah berkhalwat seorang ulama besar namanya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali sebelum tua beliau mengasingkan diri, uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Tapi uzlah yang benar itu ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di dalam masjid itu. Cuma beliau beruzlah di dalam kamar, masjid, tidak pernah pergi-pergi mencari duniawi, mencari hiburan, mencari rezeki, tidak lagi. Kemudian beliau sakit. Ketika sakit, saudara-saudaranya yang ada di negeri Rai, Iran, jadi beliau dijemput, dibawa ke negeri tempat beliau lahir, di Rai Gaza. Nah, itu negeri itu sebuah provinsi sekarang, sebuah provinsi di Irak. Nah, beliau meninggal di kampung tempat beliau lahir. Sampai sekarang makamnya sangat besar di negeri Ghazal itu, dikunjungi oleh orang, dihormati oleh orang, walaupun sekelilingnya bukan mazhab Syafi'i, sekelilingnya itu Syiah, tetapi orang-orang Syiah juga memuliakannya. Jadi Imam Ghazali itu mazhab Syafi'i. Jadi Abu Hamid Al-Ghazali itu mazhab Syafi'i. Jadi luar biasa Damaskus tadi ya, kota yang ketiga yang paling hebat. Dan kota keempat yang paling hebat di dalam Islam adalah Baghdad. Kenapa? Baghdad itu ibu kota daulat Bani Abbasiyah ya. Jadi siapa yang mendirikan Baghdad?
itu yang mendirikannya adalah Abu Abbas As-Saffah, pendiri daulat itu kan, pendiri daulat Bani Abbasiyah. Itu kota yang sangat indah di pinggir Sungai Tigris atau Sungai Najlah. Ada persimpangan dua sungai, disitulah kota Baghdad yang sangat indah, dan disitulah seorang khalifah yang sangat luar biasa, namanya Harun Ar-Rasyid ya, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dan di zaman Harun Ar-Rasyid inilah lahir ilmu pengetahuan. Beliau mengundang ulama-ulama, mendirikan sebuah tempat hanya menulis kitab saja. Orang itu menulis kitab saja, kitab agama Islam, dan juga menterjemah kitab-kitab orang Romawi. Sehingga Baitul Hikmah itu ada jutaan kitab. Itu jasa Harun Ar-Rasyid. Dan di zaman itu juga lah ada Abu Nawas ya. Jadi Abu Nawas itu bukan cerita dongeng, betul-betul ada ya. Beliau seorang pujangga yang alim, yang baik, tapi pernah tidak alim waktu mudanya. Beliau peminum minuman keras, memuji-muji minuman keras, tapi ketika tua beliau naik ke atas atap rumahnya. Kan rumah dari batu bata. Dari batu bata ada papan di atas atap itu. Disitulah beliau menulis syair yang sangat terkenal itu, ilahi ya. Dulu saya bisa hafal ya. Jadi ya Tuhanku, aku tidak pantas masuk surgamu, tapi aku pun tidak sanggup menahan nerakamu. Ampunilah dosaku. Itu panjang sekali syair itu. Jadi Baghdad kota yang luar biasa. Jadi penyebar ilmu pengetahuan yang luar biasa ya, tetapi kota ini dihancurkan oleh Hulagu Khan, orang-orang kafir dari apa namanya Tartar itu katanya orang dekat Cina tuh dihancurkan, tetapi kemudian keturunan itu masuk Islam semuanya. Allah memberi hidayah kepada mereka, mereka masuk Islam semuanya. Itu luar biasa. Yang pertama dihancurkan Baghdad, tapi kemudian mereka orang-orang kafir itu masuk Islam. Jadi sampai-sampai mereka mendirikan negara Islam di India, namanya New Delhi, negara New Delhi. Itu negara orang-orang itu, negara orang-orang Hongaria itu yang masuk Islam. Ada istilahnya Khan sekarang itu kan, Khan. Jadi sebuah suku yang ada Khan di India itu, di Pakistan, itu keturunan dari Hulagu Khan yang Islam. Di Aceh juga ada beberapa orang Khan. Itu arti Khan tuh dalam bahasa Hongaria itu artinya raja. Khan itu raja. Kemudian di Aceh ada juga istilah Syah. Syah itu bahasa Persia, raja juga. Maka di Aceh semua ada raja-raja kita itu ada Syah ujungnya. Itu bahasa Persia. Kalau bahasa Arab kan Al-Malik atau Amir ya. Al-Malik itu presiden, tingkat presiden, raja, kepala negara. Tapi Amir itu gubernur
Jadi amir itu pangeran, gubernur. Jadi sampai sekarang kota ini masih penting. Tempat dicetak kitab-kitab. Baghdad tuh hebat, Baghdad. Cuma dihancurkan oleh Amerika lagi dengan cara ya memerangi, mengadu domba. Terjadi perang Irak-Iran. Saddam Hussein yang gagah perkasa, kemudian betul-betul dibunuh, ditangkap, dieksekusi, digantung. Semua di balik itu adalah Amerika. Karena Saddam Hussein itu sangat anti Amerika. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kota peradaban Islam yang selanjutnya adalah Kairo di Mesir. Ya. Kairo itu didirikan oleh seorang panglima yang bukan Arab, ya. Namanya Jauhar As-Siqili, orang Sicilia. Jadi dulu Sicilia itu beragama Islam 100%, sebuah pulau yang sekarang milik Yunani. Nah, jadi orang Islam kalah, pulau Sicilia itu diambil oleh orang itu. Jadi disitulah lahir Jauhar As-Sicili, lalu menaklukkan Mesir, mendirikan dua yang sangat bersejarah. Yang pertama didirikan kota Al-Qahirah. Arti Al-Qahirah adalah kemenangan. Orang-orang barat menyebutnya Kairo. Jadi bahasa Arab kalah. Bahasa Arab kalah. Jadi Al-Qahirah itu kurang populer. Yang paling populer Kairo. Padahal bukan Kairo, itu orang-orang Inggris yang menyebutnya Kairo. Bahasa Arab asli Al-Qahirah. Yang anehnya orang Mesir juga lemah, ya. Ketika saya di Mesir dulu, itu kita lebih banyak melihat nama Kairo ketimbang Al-Qahirah. Ada juga Al-Qahirah ditulis, tapi kalah. Mesir pun tidak populer, padahal Mesir itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kota Mesir itu disebut dalam Al-Quran Misri, itu Mesir. Tetapi orang-orang Mesir karena sangat lama dijajah oleh Inggris, jadi republik mereka namakan Egypt. Pesawat Egypt Air. Egypt Air pesawat. Egypt semua. Jadi kalah, budaya Islam kalah di Mesir dengan budaya Barat. Dan yang paling maju di Mesir itu, yang paling banyak sekali pengunjungnya, itu bukan tempat-tempat suci Islam. Yang paling maju yang pertama, jasad Fir'aun, Pak. Jasad penghuni Jahannam. Fir'aun itu penghuni Jahannam. Jadi jasadnya itu, muminya itu yang paling banyak dikunjungi, dan kita beli tiket. Kalau tidak beli tiket tidak bisa kita ke museum itu. Beli tiket dulu. Tetapi ketika kita ke makam Imam Syafi'i tidak ada tiket. Tidak ada. Berarti kemudian perbandingan yang pertama, wisata Mesir itu mendapat uang dari jasad Fir'aun itu. Yang kedua dari piramid. Itu juga peninggalan Fir'aun. Paling suka orang ke situ. Tapi di Mesir sebenarnya ada tempat turun wahyu. Tempat turun wahyu Taurat. Namanya Bukit Tursina. Tidak maju. Padahal Nabi Musa juga ingin melihat Allah di situ. Kata Allah, wahai Musa, kamu tidak mampu melihat Allah. Tapi Musa meminta
Lalu akhirnya gunung itu hancur. Ya. Itu cerita dalam Al-Quran. Tapi tidak maju. Yang lebih maju adalah tempat-tempat yang bukan milik orang Islam. Itu di Mesir. Jadi kota Kairo itu juga kota peradaban Islam yang paling hebat sekarang ini. Kita tahu Johar Asyikili yang bermazhab Syiah, mazhabnya Syiah dulu. Johar Asyikili ini, dia daulat Fatimiyah. Selain dia mendirikan kota Kairo, dia juga mendirikan universitas tertua di dunia. Jadi Universitas Al-Azhar atau Jamiah Al-Azhar itu universitas tertua di dunia. Nah, itu didirikan oleh orang Syiah, Johar Asyikili. Alhamdulillah di zaman Salahuddin Ayyubi juga Syiah sebenarnya yang pertama. Beliau masuk Syafi'i, mazhab Syafi'i. Beliau pindah ke mazhab Syafi'i. Lalu rakyat-rakyatnya itu masuk mazhab Syafi'i semua. Maka sampai sekarang di Mesir Syafi'i, tambah juga 4 mazhab lainnya. Yang besar Hanafi, yang kedua Syafi'i, yang ketiga Maliki, yang kecil Hambali di Mesir. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, yang terakhir saya ingin menyebutnya Indonesia. Ya. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Itu didirikan oleh orang Aceh. Ya. Jadi namanya Syarif Hidayatullah, atau disebut juga Falatehan oleh orang-orang Portugis, atau Fatahillah disebut oleh orang Arab. Fatahillah itu orang penakluk. Nah, penakluk yang dibantu oleh Allah. Ini tahunnya tahun 527. 527 Masehi. Tanggal 22 Juni. Jadi Fatahillah menaklukkan Jayakarta dan menang, mengusir Portugis. Lalu beliau itu hebat sekali. Sekarang diakui sebagai pendiri Jakarta, putra Aceh, ya, dari Pasir. Itu pendiri Jakarta. Jakarta juga kota penting. Kenapa? Ibu kota umat Islam terbesar di dunia. Karena Indonesia adalah negara Islam terbesar, penduduknya beragama Islam. Nah, jadi artinya Jakarta itu ibu kota Islam, peradaban Islam sampai sekarang. Ya. Nah, kalau mau dipindah juga itu memang bagus karena sudah penuh. Jakarta itu sangat banyak penduduknya. Lalu pemerintah memilih tempat yang aman, yang kosong, ada di Kalimantan Timur. Nanti akan tercatat dalam sejarah Presiden Joko Widodo, pendiri kota Nusantara, ibu kota negara Islam terbesar di dunia. Jadi negara Islam terbesar bukan Mesir, bukan Irak, bukan Iran, bukan Pakistan. Ya. Negara Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Jadi kita doakan, walaupun kita tidak ada lagi nanti, sudah almarhum, kita doakan kota Nusantara itu harus mayoritas Islam. Harus orang-orang Islam yang berkuasa. Itu kita doakan. Jadi hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ya. Inilah sebenarnya banyak lagi. Saya tahu sejarah yang boleh kita cari sendiri ilmu itu.
Misalnya, pendiri kota Manila itu orang Islam. Karena dulu kerajaan Islam tuh. Pendiri kota Manila, ibu kota Filipina, itu namanya Muhammad Umar. Orang Melayu. Orang Melayu Filipina. Pendiri kota Kuala Lumpur itu orang Minangkabau. Pendiri Singapura itu Raffles, Jenderal Inggris. Tapi jangan lupa juga pendiri Banda Aceh itu Johan Shah. Jadi raja pertama kerajaan Aceh. Jadi alhamdulillah kota itu penting ya. Kota penting. Yang menarik yang tak terjangkau oleh pikiran kita, tetapi ada dalam hadis. Dalam surga, jadi dalam surga nanti ada juga kota-kota, ada pasar. Apakah kita berjualan di dalam surga? Tidak. Jadi kita lihat-lihat aja keindahan kota-kota di surga sangat besar-besar. Untuk menikmati keindahan-keindahan. Itu kan dalam hadis-hadis sahih itu, kota di surga. Mahligai-mahligai besar di surga. Mahligai yang paling indah adalah mahligai Rasulullah tentunya. Tetapi kemudian mahligai Umar. Kemudian mahligai itu istana Siti Khadijah. Kemudian istana-istana sahabat lainnya. Orang-orang yang memakmurkan masjid, bersedekah di masjid, akan diberi juga oleh Allah. Walaupun kecil mungkin kita, tapi harus bersedekah. Atau mendirikan masjid sendiri seperti Pak Harun Kecilemi, akan kalau lillahi ta'ala akan dibangun istana dalam surga. Kalau kita mendirikan kongsi-kongsi, Allah juga akan memberi balasan menurut keikhlasan kita. Hanya sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.